Assalamualaikum, selamat siang sahabat Jawa Timur. Jumpa kembali bersama saya Tika Amsar di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today yang juga disiarkan serentak bersama radio jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Mengawali Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today untuk edisi hari ini, sahabat Jawa Timur, kita akan bergabung dulu yang pertama bersama dengan Mega Laksana dari Suara Sidoarjo. Mengabarkan bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo izinkan masyarakat gelar sholat Idul Fitri berjamaah di wilayahnya masing-masing. Selengkapnya silahkan Mega. Ya, sahabat Jawa Timur, sesuai dengan surat edaran yang isinya disesuaikan dengan surat edaran SE Gubernur Jawa Timur nomor 41/10180/01/2021 tentang penyelenggaraan sholat Idul Fitri tahun 1442 Hijriah 2021 di saat masa pandemi COVID-19 di Jawa Timur. SE Gubernur Jawa Timur pada nomor 2 mengatur pelaksanaan sholat Idul Fitri berdasarkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT sebagaimana diatur dalam PPKM Mikro bagi daerah atau wilayah yang masih zona merah pelaksanaan sholat Idul Fitri dilaksanakan di rumah masing-masing. Untuk zona orange, jamaah sholat Idul Fitri maksimal 50% dari kapasitas tempat. Dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan izin untuk menggelar sholat Idul Fitri berjamaah di masjid dan juga musola dengan syarat maksimal 50% dari kapasitas tempat. Dan ini dibukanya izin pelaksanaan sholat Idul Fitri tersebut karena data terakhir PPKM Mikro yang diterima Satgas COVID-19 Kabupaten Sidoarjo tidak ada wilayah RT yang berstatus zona merah maupun oranye. Pernyataan ini disampaikan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudol Ari saat menghadiri acara Safari Ramadan penyelenggaraan santunan kepada para duafa di Masjid Nurul Huda Kecamatan Kerembung Senin 10 Mei kemarin. Dan hal itu ditunjang juga oleh salah satu Kapolsek Kecamatan Jabon, Suarsono, bahwa wilayah Kecamatan Jabon dinyatakan zona hijau. Kapolsek Jabon juga menyampaikan siap untuk melakukan penyuluhan kepada warga Sidoarjo bagi selatan ini dan juga siap melakukan pengamanan selama proses hari sholat Idul Fitri berlangsung agar terlaksana dengan baik sesuai dengan SE Pemerintah Jatim dan SE Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Saya Mega Laksana, Suara Sidoarjo melaporkan dari Kapolsek Jabon. Kembali ke Atika. Ya, Mega Laksana langsung dari Polsek Jabon, sahabat sudah mengabarkan untuk kita dari Suara Sidoarjo. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Risma Erina dari Persada FM. Bupati umumkan pelaksanaan sholat Idul Fitri di Kabupaten Blitar tetap digelar dengan patuhi protokol kesehatan. Silakan Risma. Ya, baik Atika dan juga sahabat Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Blitar kembali menggelar rapat koordinasi bersama tim gugus tugas di Pendopo Ronggo Hadinegoro pada Senin kemarin. Dan dalam agenda ini, selain dihadiri oleh PJ Sekda, Kepala OPD, tokoh masyarakat, juga diikuti oleh anggota Muspika sewilayah Kabupaten Blitar secara virtual. Bupati Blitar Rini Syarifah mengatakan, dari hasil kesepakatan bersama, pelaksanaan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah tetap digelar dengan mematuhi anjuran protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebelum memasuki area rumah ibadah. Menurutnya berhubung saat ini masih berada di tengah pandemi, maka tata cara pelaksanaannya harus benar-benar diperhatikan. Bupati Rini menyarankan sholat Idul Fitri bisa dilaksanakan di musola ataupun di masjid. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah jemaah agar tidak terlalu berkerumun. Dia berharap mulai dari sekarang, pengelola tempat ibadah segera melakukan persiapan dan berkoordinasi dengan pihak desa. Rini menambahkan di samping itu, di setiap musola dan masjid diwajibkan menyiapkan satgas khusus dan sarana-prasarana pendukung protokol kesehatan. Di antaranya disediakan pengukur suhu tubuh, tempat mencuci tangan, dan juga hand sanitizer. Demikian, saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Risma Erina dari Persada FM. Dan sahabat Jawa Timur, kita bergabung juga bersama Amanda dari Suara Madiun. Plot luar kota diminta putar balik saat operasi gabungan bersiaga di perbatasan Kota Madiun. Silakan Amanda.
Operasi gabungan yang dilakukan oleh petugas dari Pemkot Madiun dan TNI Polri untuk mengantisipasi pemudik masuk ke dalam kota masih terus berlanjut, terutama di perbatasan masuk ke kota Madiun. Salah satunya di depan kawasan PG Rejo Agung Baru. Minggu 9 Mei 2021 malam, petugas tampak berjaga untuk mengantisipasi pemudik. Setiap kendaraan berplat luar kota yang masuk langsung dihentikan untuk diperiksa berkas-berkas kelengkapan perjalanannya, terutama berkas syarat melakukan perjalanan di masa pelarangan mudik 6-17 Mei 2021. Dalam giat tersebut, tak sedikit kendaraan terpaksa putar balik dan tidak bisa memasuki wilayah kota Madiun. Kapolres Madiun Kota AKBP Dewa Putu Eka Darmawan menjelaskan, saat ini aglomerasi sudah dicabut. Hanya saja untuk warga dari kota Madiun yang ingin ke Kabupaten Madiun atau sebaliknya masih dimungkinkan. Tapi untuk Kemagetan, Ngawi, dan Ponorogo sudah ada penyekatan. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi yang turut memantau penyekatan di perbatasan menuturkan bahwa koordinasi hingga ke tingkat RT dan RW telah dilakukan. Hal ini untuk mengantisipasi pemudik yang lolos dari posko penyekatan. Wali Kota Maidi berharap masyarakat dapat mematuhi aturan serta dapat mengantisipasi penularan COVID-19 dengan melakukan pemeriksaan seperti rapid test antigen maupun PCR. Wali Kota menambahkan bila ditemukan pemudik yang belum divaksin 2 kali dan tidak membawa surat bebas COVID, serta saat dicek petugas hasilnya positif atau reaktif, akan dilakukan isolasi di rumah tahanan militer. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Amanda. Sahabat Jawa Timur, kita bergabung juga bersama Afik Rahardian dari Mahardika FM. Antisipasi COVID-19 Camat Sidorejo, Kota Blitar, imbau masyarakat patuhi aturan lebaran di wilayahnya. Silakan Afik. Lebaran tinggal hitungan hari. Saat ini berbagai wilayah tengah menyiapkan aturan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Satu di antaranya Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yang terus melakukan koordinasi dengan Forkopimcam terkait aturan merayakan Lebaran. Juyanto, Camat Sukorejo saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Senin 10 Mei 2021 menjelaskan, usai menggelar rapat koordinasi penanganan COVID-19 dan antisipasi mudik 1442 Hijriah beberapa waktu lalu, Kecamatan Sukorejo telah sepakat untuk menerapkan beberapa aturan dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Di antaranya termasuk mengikuti aturan pada SE Satgas COVID-19 tentang larangan mudik di tahun ini. Juyanto juga mengatakan pihaknya melarang warga Kecamatan Sukorejo melakukan takbir keliling menggunakan sound system. Jika warga kedapatan melanggar, maka akan ditindak tegas oleh Polsek Kecamatan Sukorejo. Selain itu, Juyanto mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Kecamatan Sukorejo untuk tidak mengadakan berbagai kegiatan yang menimbulkan kerumunan selama Lebaran nanti. Juyanto berpesan pada warga untuk menghindari jabat tangan. Pihaknya menyarankan jabat tangan diganti dengan salam lain yang lebih aman. Hal ini dikarenakan sampai sekarang COVID-19 masih menjadi perhatian Pemkot Blitar. Tidak hanya itu, untuk mempersiapkan pelaksanaan sholat Idul Fitri, Juyanto telah menginstruksikan kepada seluruh Satgas Kelurahan untuk melakukan penyemprotan desinfektan ke masjid-masjid yang digunakan sebagai tempat sholat Idul Fitri. Juyanto tidak ingin terjadi klaster baru selama pelaksanaan Idul Fitri 1442 Hijriah nanti. Kalau terpaksa bersilaturahmi dari rumah ke rumah, pertama perhatikan tidak usah datang secara rombongan. Terus yang kedua, jangan bersalaman, tetap pakai masker, selalu membawa hand sanitizer. Selain itu, Juyanto meminta agar setiap rumah tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat PHBS dengan menyediakan tempat pencuci tangan. Jika memang harus melaksanakan anjang sana, warga diminta untuk menghindari kerumunan, selalu memakai masker dan membawa hand sanitizer. Afik Rahardian, Mahardika FM. Baik, terima kasih Afik. Dan sahabat Jawa Timur, masih dilaporkan dari Mahardika FM Kota Blitar. Kali ini bersama Kirana Nisa. Pendaftaran sudah rampung, pengajuan bantuan ahli waris COVID-19 tahap kedua di Kota Blitar masih menunggu jadwal dari Pemprov Jatim. Silakan Kirana. Meski pendataan penerima bantuan ahli waris COVID-19 tahap 2 sudah rampung sejak April lalu, Dinas Sosial Kota Blitar belum bisa melakukan pengajuan karena belum ada jadwal dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Demikian disampaikan Priyo Istanto, Kepala Dinas Sosial Kota Blitar, dikonfirmasi Senin 10 Mei 2021. Priyo mengatakan bantuan ahli waris tahap 2 ini untuk kakak yang anggota keluarganya meninggal dunia karena COVID-19 sejak awal 2021. Sesuai data dari kelurahan, ada sekitar 24 kakak
yang berhak menerima bantuan ahli waris dari pemerintah provinsi. Namun saat ini pihaknya belum bisa melakukan pengajuan bantuan karena Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur belum membuka jadwal tahap 2. Bulan lalu pihaknya sudah mencoba namun seluruh data dikembalikan ke daerah. Beliau memprediksi saat ini pemerintah provinsi masih fokus menyelesaikan proses pencairan bantuan tahap pertama. Oleh karena itu pihaknya meminta ahli waris COVID-19 di Kota Blitar bersabar sebab pihaknya juga masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah provinsi. Pihaknya juga membuka kesempatan bagi ahli waris belum terdata. Pihaknya juga membuka kesempatan bagi ahli waris yang belum terdata di kelurahan untuk segera mendaftar ke dinas setempat. Nah, ini yang kemarin kita sudah kirim ke sana, tetapi di sana dipending, suruh mengumpulkan dulu. Nah, nanti kalau sudah ada informasi untuk tahap kedua baru dikirimkan. Diberitakan sebelumnya, Sobat, bantuan ahli waris dari pemerintah provinsi ini diterbitkan Maret lalu melalui SE Gubernur Jawa Timur nomor 406 tahun 2021 tentang santunan korban meninggal dunia akibat terinfeksi COVID-19. Dalam SE itu menyebutkan pemerintah provinsi akan memberikan santunan bagi ahli waris COVID-19 sebesar 5 juta rupiah. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ya, terima kasih Kirana. Informasi yang disampaikan oleh Kirana Nisa sebagai kabar terakhir yang bisa kami updatekan untuk Anda di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today untuk edisi hari ini. Bisa Anda ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11 siang yang disiarkan serentak bersama Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo sebagai radio host pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.